Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Latifah Mustafa Lestianto, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Zif Abel akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi sistem persamaan linear dua variabel dengan model pembelajaran problem posing di SMP Negeri 1 Genteng. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Latar belakang masalah. Berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting yang wajib diajarkan mulai jenjang SD, SMP, dan SMA. Matematika sebagai ilmu pengetahuan yang membutuhkan pemahaman, bukan hafalan. Belajar memahami dan harus menguasai konsep-konsep matematika dari mulai konsep sederhana hingga konsep yang sangat kompleks. Konsep tersebut di dalam matematika saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain dan tidak saling terpisahkan. Proses pembelajaran matematika secara umum tidak akan pernah terlepas dari kegiatan berpikir, bernalar, dan berimajinasi. Agar pembelajaran matematika tersebut maksimal, tiga kegiatan ini selalu digunakan siswa untuk memahami konsep-konsep pada matematika. Pembelajaran matematika memiliki berbagai tujuan, salah satunya untuk mengasah kemampuan bernalar siswa. Dari kemampuan bernalar tersebut dapat dikembangkan ke berbagai kemampuan, seperti kemampuan pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah matematika adalah salah satu kemampuan matematika yang penting dan sangat perlu diperoleh oleh peserta didik dalam mempelajari matematika. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa perlu adanya dukungan oleh guru dalam proses pembelajaran siswa. Namun pada umumnya pembelajaran masih dilaksanakan secara tradisional, di mana di dalam pembelajaran ini menggunakan metode ceramah atau disebut juga pembelajaran konvensional, di mana guru sebagai pusat dan fokus pada penyampaian materi, sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam pembelajaran. Sedangkan untuk menumbuhkan cara berpikir siswa dalam pemecahan masalah matematika, perlu mengolah pengetahuan serta berperan aktif dalam mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. Pembelajaran yang menuntut siswa untuk berperan secara aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri disebut pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran problem posing dapat menjadi pilihan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Problem posing merupakan suatu pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk menuliskan pertanyaan sendiri atau menyelesaikan suatu persoalan menjadi masalah yang lebih sederhana dan mengacu pada penyelesaian masalah. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah, apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika melalui model pembelajaran problem posing dengan pembelajaran konvensional? Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika melalui model pembelajaran problem posing dengan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis memberikan informasi pada pembaca mengenai pengaruh pembelajaran dari problem posing, yaitu pengaruh peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, manfaat praktis. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas proses belajar dan mengajar dengan cara melakukan pembelajaran dengan model problem posing, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Bagi guru, untuk menambah wawasan guru sebagai metode alternatif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran matematika. Bagi siswa, diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika melalui pembelajaran problem posing.
Selanjutnya, definisi istilah. Yang pertama, model pembelajaran dapat diartikan sebagai kerangka dasar yang menggambarkan prosedur sistematis dalam pengolahan pengalaman belajar untuk mencapai suatu tujuan belajar. Yang kedua, problem posing adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berasal dari dua kata, yaitu problem yang artinya masalah dan posing dari to pose yang berasal mengajukan. Jadi, problem posing dapat diartikan sebagai pengajuan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah matematika, yaitu upaya untuk mencari jalan keluar yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yakni hasil belajar, serta memperoleh pengetahuan dan pemahaman konsep berpikir secara ilmiah dengan memahami unsur-unsur yang telah diketahui, diminta, dan kelengkapan unsur yang diperlukan. Selanjutnya, SPLDV adalah suatu sistem persamaan yang terdiri dari dua atau lebih persamaan linear dua variabel, dan setiap persamaan memiliki dua variabel, mempunyai bentuk umum yang berupa AX plus BY sama dengan C dan PX plus Q sama dengan R, dengan A, B, P, Q tidak sama dengan 0. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Yang akan dibahas yaitu model pembelajaran, problem posing, kemampuan pemecahan masalah matematika, bahasan sistem persamaan linear dua variabel, dan penelitian terdahulu. Problem posing. Model pembelajaran problem posing mulai dikenalkan ke Indonesia pada tahun 2000. Model pembelajaran problem posing merupakan suatu model pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk mengajukan satu soal atau lebih yang dibuat sendiri. Selain itu, Sofan Amri 2013 mengemukakan bahwa pada prinsipnya model pembelajaran problem posing menuntut siswa untuk mengajukan soal sendiri lewat pembelajaran soal dengan mandiri. Yang kedua, penerapan problem posing. Pada dasarnya, model pembelajaran problem posing adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk mengajukan pertanyaan sendiri melalui berlatih soal atau praktik secara mandiri. Cara menerapkan pengajuan masalah atau problem posing dalam pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan soal cerita tanpa pertanyaan kepada siswa, akan tetapi semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan soal tersebut ada. Tugas siswa adalah membuat pertanyaan berdasarkan informasi yang telah didapatkan tadi. Yang kedua, guru menyeleksi sebuah topik dan meminta siswa membagi kelompok. Tiap kelompok ditugaskan membuat soal cerita sekaligus penyelesaiannya. Kemudian soal-soal tersebut dikerjakan oleh kelompok-kelompok lain. Soal-soal tersebut nanti digunakan sebagai latihan. Yang ketiga, siswa diberikan soal dan diminta untuk mendaftar sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan soal. Beberapa pertanyaan kemudian diseleksi dari daftar tersebut untuk diselesaikan. Pertanyaan dapat bergantung dengan pertanyaan lain, bahkan dapat sama, tetapi kata-katanya berbeda. Dengan mengurutkan atau menulis pertanyaan yang berhubungan dengan masalah tersebut, berguna untuk siswa dalam memahami masalah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan problem posing. Kelebihan dari pembelajaran problem posing, yang pertama, siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mendidik siswa berpikir secara sistematis. Yang ketiga, mendidik siswa agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya, siswa mampu mencari berbagai jalan dari kesulitan yang dihadapi. Kekurangan dalam pembelajaran problem posing yaitu, yang pertama, pembelajaran problem posing membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan buku penunjang yang berkualitas untuk dijadikan referensi pembelajaran, terutama dalam pembuatan soal. Yang ketiga, pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan problem posing, suasana kelas cenderung agak gaduh karena siswa diberi kebebasan oleh guru pengajar. Yang terakhir, problem posing dalam matematika. Pada pembelajaran matematika, sebenarnya pembelajaran problem posing mendapat posisi yang strategis jika digunakan dalam pembelajaran dibandingkan yang lain. Dalam hal ini, siswa juga harus menguasai materi beserta tahapan penyelesaian soal yang runtut dan mendetail.
Hal tersebut akan tercapai jika siswa memperbanyak ilmu dan pengetahuan yang tidak bersumber dari guru saja, melainkan diperlukan pembelajaran secara mandiri. Model pembelajaran problem posing atau pengajuan soal yang berkualitas dan terstruktur dalam pembelajaran matematika dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Pengajuan soal harus berhubungan dengan apa yang didapatkan dari aktivitas siswa di kelas. Yang kedua, penyampaian masalah harus berkaitan dengan proses pemecahan masalah siswa. Yang ketiga, pengajuan soal dapat dihasilkan dari permasalahan yang ada di dalam buku teks dengan merevisi karakteristik bahasa dan tugas. Selanjutnya, kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah dapat diinterpretasikan dalam 3 kategori yang berbeda. Pertama, pemecahan masalah sebagai tujuan, yang berarti kategori ini memfokuskan belajar bagaimana cara pemecahan masalah agar tercapai tujuan yang diharapkan. Kedua, pemecahan masalah sebagai proses. Kategori ini berfokus pada metode, strategi, prosedur, serta heuristik yang digunakan dalam pemecahan masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar yang salah satunya menyangkut keterampilan minimal yang dimiliki siswa dalam menguasai matematika. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan masalah matematika. Yang pertama, kemampuan pemahaman terhadap ruang lingkup masalah dan mencari informasi yang relevan untuk mencapai suatu solusi. Yang kedua, kemampuan memilih metode pendekatan pemecahan masalah atau strategi pemecahan masalah dipengaruhi oleh kemampuan siswa dalam mengungkapkan masalah dan struktur pengetahuannya. Yang ketiga, keterampilan berpikir dan bernalar siswa, yaitu kemampuan berpikir yang fleksibel dan objektif. Selanjutnya, indikator pemecahan masalah. Yang pertama, menampilkan pemahaman masalah termasuk kemampuan mengidentifikasi elemen yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan elemen yang diperlukan. Yang kedua, mampu membuat serta menyusun model matematika, meliputi kemampuan merumuskan masalah pada kehidupan sehari-hari dalam persoalan matematika. Selanjutnya, bahasan SPLDV. SPLDV adalah suatu sistem persamaan yang terdiri dari 2 atau lebih persamaan linear 2 variabel, dan setiap persamaan memiliki 2 variabel, mempunyai bentuk umum yang berupa AX plus BY sama dengan C dan BX plus Q sama dengan R, dengan A, B, P, Q tidak sama dengan 0. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan penyelesaian SPLDV. Metode-metode tersebut adalah substitusi, eliminasi, campuran, yaitu substitusi dan eliminasi, dan yang terakhir grafik. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Hasil penelitian Dedi Sofyan dan Sukanto 2017 yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematik melalui Pendekatan Problem Posing dalam Pembelajaran SMP. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kuasi eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pembelajaran yang lebih baik dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa SMP. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang mendapatkan pendekatan problem posing lebih baik dibandingkan dengan konvensional. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi beberapa siklus, di mana setiap siklus terdiri atas 4 tahapan. Tahapan dalam setiap siklus tersebut meliputi tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan evaluasi, dan tahap refleksi. Aspek yang diamati dalam setiap siklusnya adalah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik pada mata pelajaran matematika materi SPLDV dengan menggunakan metode problem posing. Selanjutnya, setting penelitian. Waktu penelitian pada penelitian ini adalah awal semester ganjil kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 1 Genteng. Objek yang diteliti adalah siswa dengan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika. Populasi
dari penelitian ini adalah seluruh kelas 8 SMP Negeri 1 Genteng tahun pelajaran 2020-2021. Sampel 2 kelas yang dipilih secara acak dari seluruh kelas 8 SMP Negeri 1 Genteng dengan teknik cluster random sampling. Teknik ini adalah teknik pengambilan sampel dengan cara kelompok yang dilakukan dengan cara memilih suatu sampel dengan cara acak berdasarkan terhadap kelompoknya, bukan pada individu. Sebagai pertimbangan, siswa mendapatkan materi yang berdasarkan kurikulum yang sama, siswa diampuni oleh guru yang sama, serta tidak terdapat kelas unggulan pada penelitian kali ini. Jadi, semua dianggap sama untuk memperoleh kesempatan. Selanjutnya, salah satu dari 2 kelas tersebut dipilih sebagai kelas eksperimen dan kelas lainnya sebagai kelas kontrol. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari siswa, guru, dan data dokumen. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran problem posing. Dengan indikator, siswa mampu membuat pertanyaan. Yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan. Yang ketiga, siswa mampu memecahkan suatu permasalahan matematika dengan kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang terakhir, siswa mampu mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah. Bentuk kemampuan pemecahan masalah yang akan diamati adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan pemahaman masalah dengan menganalisis masalah, mampu membuat atau menyusun model atau strategi matematika, memilih dan mengembangkan strategi pemecahan masalah, selanjutnya mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Tujuan digunakannya observasi untuk mengetahui perilaku siswa ketika berada di sekolah dan di rumah. Selanjutnya, wawancara. Wawancara untuk mencari data kepada narasumber mengenai siswa. Yang ketiga, dokumentasi. Digunakan untuk mengetahui daftar nama siswa, jumlah siswa, dan kemampuan siswa dalam memahami materi SPLDV. Yang terakhir, tes. Tes pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, alat pengumpulan data. Yang pertama, soal tes. Tes ini digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi SPLDV. Adapun jenis soal tes yang akan dilakukan adalah jenis soal uraian, yang dimana siswa diberikan soal dan diharapkan mampu untuk mengajukan permasalahan yang dapat menyelesaikan soal tersebut. Yang kedua, lembar observasi. Dalam proses penelitian yang berupa pembelajaran di kelas, lembar observasi dapat digunakan sebagai lembar penilaian dari proses dan hasil belajar peserta didik, seperti keaktifan saat berdiskusi, pengerjaan tugas yang aktif, serta pengamatan perilaku peserta didik. Dalam hal ini, observasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai penampilan guru saat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, peneliti menggunakan observasi kolaboratif, di mana peneliti turut serta dalam mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, pedoman wawancara. Peneliti menyajikan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam kelas. Yang terakhir, pedoman dokumentasi. Dalam penelitian, peneliti mengumpulkan data yang berupa dokumentasi yang bertujuan untuk bukti jika penelitian ini telah dilakukan. Selanjutnya, validitas data. Strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan validitas meliputi 4 langkah, antara lain phase validity, triangulation, critical reflection, dan catalytic validity. Untuk meningkatkan validitas penelitian, tindakan kelas ini dengan meminimalkan subjektivitas melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data untuk memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Langkah ini dapat ditempuh dengan menggunakan berbagai sumber data yang untuk meningkatkan kuantitas penilaian. Adapun bentuk triangulasi ada 4, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori. Penelitian
tindakan kelas ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, yaitu pengamatan dari proses pembelajaran, tes untuk kerja siswa, silabus, RPP, dan hasil wawancara tentang pembelajaran matematika. Selanjutnya, teknik analisis data. Reduksi data, yang berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara narasi sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi, sehingga dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya, verifikasi data. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini juga mencakup pencarian makna data serta pemberian kejelasan. Selanjutnya dilakukan kegiatan verifikasi, yaitu kegiatan mencari validitas kesimpulan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika dari siklus ke siklus. Kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika dikatakan meningkat jika hasil belajar siswa mencapai KKM dengan nilai lebih dari sama dengan 75, mencapai 60%, dan persentase rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika keseluruhan mencapai 60%. Sekian presentasi tentang proposal penelitian saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.